Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Deti Mulyani Asterina, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya Semboyan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan Indonesia sejak dulu hingga kini. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa pengajaran dan pendidikan adalah hal yang berbeda. Pengajaran atau otherwise itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak berbeda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu critical thinking, collaboration, dan communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas Trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Mengajar hanya mentransfer materi pelajaran. Mengajar hanya berfokus pada ketuntasan penilaian. Murid sebagai objek, guru adalah subjek utama pembelajaran. Mengajar hanya berfokus pada ketercapaian materi. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah memberikan tugas yang seragam. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tidak hanya mengajar tapi juga berdialog dengan murid dan mendidik murid. Lebih memahami karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Tidak hanya berfokus pada akhir pembelajaran. Guru bukan lagi sumber utama pembelajaran. Peserta didik dapat dengan mudah mendapat banyak ilmu dari berbagai sumber. Memastikan semua peserta didik paham dengan materi, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas agar lebih bersemangat dan menarik. Dan yang terakhir adalah pemberian tugas bervariasi pada peserta didik.
yang akan segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya mengajar, tapi juga berdialog dengan murid dan mendidik murid. Mengajar saja tidak cukup jika seorang guru tidak memiliki pemahaman terhadap karakteristik murid yang mereka ajar. Oleh karena itu, penting dilakukannya dialog antara guru dan murid untuk mengetahui karakteristik murid dan sejauh mana pemahaman murid pada suatu materi. Saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing meskipun masih terlihat samar. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madio Mangun Karso. Di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.